Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang diberkati Tuhan. Di ibadah unit sore hari ini di rumah-rumah, kita akan baca dan memberitakan Alkitab yang terambil dari kitab Perjanjian Lama 1 Tawarik 12 ayat 1 sampai dengan 22. Tapi sebelum kita baca dan memberitakan firman di saat ini, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Allah yang kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang kami percaya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di ibadah unit Jemaat GPM Somlaki di rumah-rumah, kami akan baca dan memberitakan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi kami dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Olehnya itu kami mohon tuntunan Roh Allah yang kudus, datanglah memberkati kami, agar firman yang kami baca dan kami beritakan ini akan selalu dan senantiasa kami laksanakan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami hingga Engkau datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Firman Tuhan di sore hari ini dengan judul Pengikut Daud di Siklag. Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Siklag selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kis. Mereka pun termasuk pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul, dari orang Benyamin. Abieser kepala, dan Yoas anak-anak Sema'a orang Gibea, Yesiel dan Pelet anak-anak Asmawet, Beraka dan Yehu orang Anatot, Yismaya orang Gibeon, seorang pahlawan di antara ke-30 orang itu yang mengepalai 30 orang, Yeremia, Yehasiel, Yohanan dan Yosabat orang Gedera, Elusai, Yerimot, Bealia, Semaria dan Sefaca orang Harufi, Elkana, Yisia, Asereal, Yoser dan Yasobam orang-orang Korah, Yoela, Sebaja anak-anak Yeroham dari Gedor. Juga dari orang Gad ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Eser kepala Obaja, orang kedua Eliab, orang ketiga Mismana, orang keempat Yeremia, orang kelima Atai, orang keenam Eliel, orang ketujuh Yohanan, orang kedelapan Elsabat, orang kesembilan Yeremia, orang kesepuluh Makbanai. Itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan, satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang, dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya, dan merekalah yang menghalau seluruh penduduk lembah ke sebelah timur dan ke sebelah barat. Sebagian dari Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah ia kepada mereka, jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedangkan aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu. Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. Kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pikiranmu, hai anak Isai,
sejahtera, sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Kemudian Daud menjambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Juga dari Manasye ada yang menyeberang memihak kepada Daud ketika ia bersama-sama orang Filistin memerangi Saul. Sebenarnya ia tidak menolong mereka, sebab setelah mengambil keputusan, raja-raja kota orang Filistin itu menyuruh dia pergi. Katanya, mungkin dengan taruhan kepala kita ia menyeberang memihak kepada tuannya Saul. Pada perjalanannya ke Siklak, sebagian dari suku Manasye, Adnah, Yosabat, Yediael, Mikael, Yosabat, Elihu, dan Siletai, kepala-kepala pasukan 1000 suku Manasye, menyeberang memihak kepadanya. Mereka ini membantu Daud melawan gerombolan, sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah, perkasa, dan kepala dalam tentara. Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia, sehingga mereka menjadi tentara yang besar, seperti bala tentara Allah. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, Kitab 1 dan 2 Tawarik sebagian besar berisi kejadian-kejadian yang telah diceritakan dalam kitab Samuel dan Raja-Raja. Namun di dalam kitab Tawarik ini, kejadian-kejadian itu dilihat dari segi pandangan lain. Sejarah kerajaan Israel dalam kitab ini ditulis dengan dua maksud, yaitu pertama, untuk menunjukkan bahwa sekalipun kerajaan Israel dan Yehuda ditimpa kemalangan, namun Allah masih memegang janji kepada mereka. Kedua, untuk menguraikan asal mula upacara ibadah di dalam bait Allah Yerusalem, terutama mengenai susunan jabatan imam dan orang Lewi yang bertugas untuk ibadah-ibadah itu. Bapak, Ibu, saudara, saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perikop pembacaan kita ini menjelaskan tentang keadaan Daud yang sedang mengalami situasi yang penuh dengan tantangan dan ancaman ketika ia berada di Siklak dalam rangka menghindari kejaran Raja Saul. Dalam situasi itu, Tuhan tidak meninggalkannya. Hal ini nampak ketika para pejuang dari suku-suku Israel yang datang menggabungkan diri kepadanya dan membentuk kekuatan yang besar seperti bala tentara Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 22 di dalam perikop ini adalah daftar uraian sejumlah nama orang-orang dari suku-suku Israel yang datang ke Siklak untuk bergabung bersama Daud dalam rangka membangun kekuatan untuk membebaskan Israel dari tirani kekuasaan Saul yang tidak lagi taat dan setia kepada Allah, serta juga upaya membebaskan Israel dari ancaman bangsa di sekitar yang ingin menjajah Israel. Nampak di sini penulis secara teliti menulis nama, asal usul sukunya, serta keterampilan yang dimiliki tiap-tiap orang dari uraian ini. Kita temukan bahwa mereka yang datang bergabung dengan Daud di Siklak berasal dari suku-suku Israel, termasuk Benyamin di mana Saul berasal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang diberkati Tuhan, pencatatan sejarah yang sangat teliti tentang siapa, apa keterampilan mereka, dan dari suku mana asal mereka, sehingga kemudian menjadi jumlah yang besar sebagai bala tentara Allah yang bersama Daud dalam kitab Tawarik, khususnya perikop kita ini, bukan tanpa maksud dan tujuan. Justru pencatatan secara teliti yang dilakukan oleh penulis bertujuan agar bangsa Israel yang tercerai-berai di pembuangan Babel dan kembali mulai membangun masa depan mereka dapat belajar dari para pahlawan mereka di masa lalu ketika menghadapi tantangan dan ancaman. Bahwa untuk bisa keluar dari tantangan dan ancaman hidup diperlukan semangat bersatu, spiritualitas dan komitmen yang kuat
dari Daud dan para pahlawan di masa lalu itulah yang kemudian menjadi kekuatan besar menghadapi masa depan segala tantangan dan persoalan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari cerita Daud dan pengikut-pengikutnya di Siklag, ada beberapa hal yang bisa dimaknai sebagai berikut. Satu, manusia semua sama di hadapan Tuhan. Pengikut Daud yang datang menemui di Siklag tidak memandang dan membeda-bedakan dari mana mereka berasal. Walau suku mereka berbeda-beda, tapi mereka punya tujuan yang jelas, yakni untuk memakmurkan Israel. Semua manusia sama di hadapan Tuhan sebagai persekutuan keluarga, walaupun masing-masing anggota keluarga punya karakter yang berbeda-beda, tapi tetap dengan tujuan yang jelas, mewujudkan damai sejahtera Allah dalam keluarga. Dalam persekutuan unit pun demikian. Walau kita berbeda karakter, asal, warna kulit, kedudukan, jabatan, pekerjaan, dan lain-lain, tapi kita sama makhluk ciptaan Tuhan yang harus mewujudkan kerajaan Allah dalam persekutuan dengan saling menghargai, sebab di situ kita sadar semua sama-sama ciptaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, merawat kehidupan berarti merawat kedamaian dan kepentingan bersama. Daud walaupun dikejar Saul, tapi ia tetap berjuang dan Allah membuka jalan baginya dengan pengikut-pengikutnya datang dan membantunya, walaupun orang-orang itu sesuku dengan Saul. Tapi yang mereka utamakan adalah kepentingan bersama, sebuah spiritualitas pahlawan yang terbangun. Kita mesti mencontohi sikap mementingkan kepentingan bersama daripada kelompok tertentu atau pribadi. Sebagai rakyat Indonesia, mari kita belajar kemajemukan negara ini sebagai kekayaan yang harus saling melengkapi demi negara yang berdaulat berdasarkan Pancasila. Walaupun di masa pandemi COVID-19 cukup mengancam, tapi dengan semangat memerangi corona, maka kita kuat dan sanggup memutus mata rantai penyebaran virus corona. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak jemaat GPM Somlaki yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan selalu punya cara memilih siapa saja yang Ia kehendaki untuk melakukan karya damai sejahtera Allah. Daud walaupun seorang yang lemah dan dikejar-kejar oleh Saul, tapi akhirnya ia menjadi raja ke bangsa Israel. Semua semata-mata karena kehendak Tuhan, termasuk pengikut-pengikutnya yang datang menemui dan memberi dukungan kepadanya di Siklag. Belajar dari Daud bahwa tak ada yang mustahil jika Tuhan mau memakai kita, walau kita biasa saja, lemah dan terbatas. Tapi jika ia memilih berkehendak, maka semuanya pasti jadi. Sebab kita dipilih untuk mengembangkan kehidupan dalam tiap tanggung jawab pelayanan dan pengabdian lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak jemaat GPM Somlaki yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama Tuhan dalam keadaan susah sekalipun selalu ada jalan keluar. Daud mengalami hal demikian. Jangan pernah merasa susah, putus asa, hilang harapan, sedih, kecewa. Percayalah pada Tuhan selalu. Ada tangan-tangan yang terulur membantu tiap pribadi dengan gumulan yang berat, tiap keluarga dan persekutuan dengan beban yang berat, tiap persekutuan dengan beban yang ringan. Selalu ada tangan Tuhan yang menopang, sebab semua kita sama di hadapan Tuhan Allah. Maka pakai hidup untuk mengembangkan dan merawat kehidupan bersama. Kiranya Tuhan Yesus yang punya pekerjaan ini selalu memberkati kita dari hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin.